Halo, pada video kali ini akan dijelaskan mengenai pembuktian integral dengan pendekatan persegi panjang dan deret Riemann beserta contohnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dinda Angela dengan NIM 42031111004 dari kelas PSPM A 2020. Misal ada suatu fungsi fx seperti gambar berikut. Kemudian, misalkan fungsi fx berada pada rentang A dan B, seperti gambar di bawah ini. Untuk mencari luas daerahnya, maka digunakan pendekatan persegi panjang. Di sini saya membuatnya menjadi 4 persegi panjang atau 4 partisi, di mana lebar setiap partisi itu sama untuk mempermudah pembuktian rumus integral ke depannya. Jadi, untuk mencari luas daerah tersebut dengan menggunakan rumus luas persegi panjang, yaitu L sama dengan panjang kali lebar. Setelah itu kita mencari delta X sama dengan panjang total per banyak partisi atau persegi panjang. Delta X sama dengan B dikurang A per N, di mana delta X itu adalah alas persegi panjang. Pilih bagian persegi panjang yang menempel pada kurva, seperti saya tandai yang berwarna merah. Kemudian, tarik garis lurus ke bawah dan beri simbol X1, X2, hingga Xn, itu tergantung seberapa banyak kita membuat partisi. Kemudian kita substitusikan nilai X tersebut ke fungsi fx, dan itu akan menjadi panjang persegi panjang. X1 disubstitusikan ke fx menjadi fx1, begitu selanjutnya hingga X4 sebanyak kita membuat partisi. Kemudian, luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx dan sumbu x sama dengan jumlah luas persegi panjang, yaitu luas total sama dengan L1 ditambah L2 tambah L3 tambah L4 sebanyak N, di mana luas kan panjang kali lebar. Panjangnya itu fx1 kali delta x, begitu seterusnya hingga fx4 kali delta x. Karena semua memiliki delta x, maka delta x kita keluarkan, dan hasilnya menjadi seperti berikut. Contoh pertama tadi ada 4 partisi. Apa yang terjadi jika partisinya lebih banyak? Dapat kita lihat bahwa jika lebih banyak partisi, maka luas yang kita dapatkan itu semakin mendekati. Maka dari itu, luas sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N fxi delta x, di mana N menuju tak hingga, maka luas sama dengan limit N menuju tak hingga sigma I sama dengan 1 hingga N fxi delta x. Integral tentu. Misalkan f suatu fungsi yang didefinisikan pada interval tutup AB dan xi sebarang titik pada subinterval AB. Jika limit maksimum delta x sigma I sama dengan 1 hingga n fxi delta xi ada, maka fungsi f terintegralkan pada interval AB, maka integral dengan batas bawah A dan batas atas B fx dx sama dengan limit maksimum delta x menuju 0 sigma I sama dengan 1 hingga n fxi delta xi, dan itulah disebut dengan deret Riemann. Contoh soal, dengan menggunakan jumlah Riemann atau titik ujung kanan tiap subselang, hitunglah integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 5 dari x dikurang 3 dx dengan membagi selang menjadi n subselang dengan lebar yang sama. Kemudian hitung jumlah Riemann untuk n menuju tak hingga. Pertama, gambarkan grafik Y sama dengan x kurang 3 pada bidang kartesius pada selang 0,5, seperti gambar berikut. Kemudian, dari gambar di samping, D1 merupakan daerah di bawah sumbu X, sedangkan D2 merupakan daerah di atas sumbu X. Dalam hal ini,
kita menggunakan n subselang pada selang 0,5 dengan lebar masing-masing delta x sama dengan 5 dikurang 0 per n sama dengan 5 per n. Tinggi tiap persegi panjang sama dengan nilai fx dengan x adalah nilai tiap subselang diambil dari titik ujung kanan yaitu x1 sama dengan 5 per n, kemudian diikuti oleh x2 sama dengan 10 per n hingga n. Untuk x1 sama dengan 5 per n, maka panjangnya itu fx1 sama dengan f5 per n, maka 5 per n dikurang 3. Begitu selanjutnya hingga untuk xn. Kita tinggal mensubstitusikan saja. Dan itu akan menjadi panjang dari persegi panjang yang mau kita cari. Selanjutnya, tinggi tiap persegi panjang dihitung dengan memilih titik ujung kanan tiap subselang, sehingga jumlah Riemann dihitung menggunakan rumus limit n menuju tak hingga Sn sama dengan limit n menuju tak hingga sigma i sama dengan 1 hingga n fxi delta x. Dan kita substitusikan sebanyak n hingga didapatlah hasilnya 5/2. Jadi jumlah Riemann yang menyatakan hasil integral tentu tersebut adalah Sn sama dengan min 5/2. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Thank you.